mendidik buah hati Anda melalui kisah-kisah nyata. Dengarkan dengan baik kisah ke-10 dengan judul Penjual Tanah dan Pembelinya. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk kisah yang ke-10. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kisah ini dikisahkan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengisahkan ada seorang laki-laki membeli sebidang tanah kepada orang lain. Kemudian si pembeli tanah ini menemukan sebuah tempayan di dalam tanah yang dibelinya. Di dalam tempayan itu ternyata ada emasnya. Maka berkatalah si pembeli tanah kepada penjual tanah, "Ambillah emasmu, karena saya hanya membeli tanah padamu, bukan membeli emas." Kemudian dijawab oleh penjualnya, "Saya menjual tanah dan segala yang ada di dalamnya." Nah, anak-anakku sekalian, ini semuanya dialog antara pembeli dan penjual, ya. Maka akhirnya mereka pun mengadu kepada seorang laki-laki agar dia menjadikan hakim kepada kedua belah pihak. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sang hakim itu pun kemudian berkata, "Apakah kalian berdua mempunyai anak?" Salah satu dari antara mereka pun menjawab, "Saya mempunyai anak laki-laki." Kemudian satunya lagi pun menjawab, "Kalau saya memiliki anak perempuan atau gadis." Nah, ketika itu pula sang hakim kemudian mengatakan, "Nikahkanlah anak laki-laki dan anak gadis kalian, lalu nafkahilah keduanya dengan harta emas tersebut, dan gunakan pula harta itu untuk bersedekah." Nah, demikian anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai dan yang sangat saya sayangi, kisah yang singkat tentang masalah penjual dan pembeli tanah. Si pembeli tanah, si penjual tanah masing-masing sebenarnya adalah orang-orang yang orang-orang yang khair, ya, orang-orang yang baik, ya. Karena apa? Karena si pembeli tanah ketika membeli tanah mendapatkan emas, ya, namun dia tidak mau. Akhirnya emasnya disuruh diambil kepada yang punya tanah. Sementara si penjual tanah menjualnya semuanya, yang maksudnya yang ada di dalamnya. Begitulah ya anak-anak sekalian, mudah-mudahan ini bisa menjadikan manfaat bagi kita semuanya. Sumber bacaan hadits riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala nomor 3285 dan Al-Imam Muslim rahimahullahu taala nomor 1721 dan kitab Riyadhus Shalihin nomor 1826.